Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita harus bersyukur karena kita bertemu lagi dalam channel Via Hadi. Konten kali ini adalah konten Grebek Santri. Kita akan mendatangi salah rumah seorang santri yang saat ini sedang sibuk sebagai make up artis atau rias pengantin. Ya, kali ini kita akan ditemani oleh Mia, Kia, dan Dedek Zia. Halo Kia, halo sayang, halo ya. Kita Bia, Mia, Kia, dan Zia akan melakukan Grebek Santri ke rumahnya Kak Aini. Oke, saksikan terus dan jangan lupa bersyukur hari ini. Kita lanjut perjalanan dulu. Oke teman-teman, kita udah nyampe di Aini Omah Manten ya, itu ownernya sudah nunggu di pintu. Waalaikumsalam. Salim dong anak cantik. Aini Omah Manten di Balapulang Wetan. Kita masuk dulu langsung gebek rumahnya. Ya masuk. Alhamdulillah sekarang iya sibuk ngurusi job. Kebetulan menuju lahiran jobnya kan masih banyak. Oh gitu. Iya, Iya. Lagi hamil ya? Ya lagi Anak yang juga keberapa? anak ketiga. Yang kelima ya? Bukan, Oh, jangan yang nanti ketiga dulu. ya, Satu-satu lah. Yang ketiga, ya yang ketiga. Tapi tetap job itu udah semua ya? Job alhamdulillah sampai sejauh ini tetap gitu. saya handle sendiri. Allah anak-anak juga tetap diurus ya? Anak-anak tetap diurus Suami sendiri. juga diurus Suami sendiri juga ya? diurus Oh iya, sendiri. Jangan lain, jangan yang lain dong. Iya, Bahaya. ini beliau itu umur sekali ya. Lagi hamil besar, tapi tetap kapan namanya? Sampai tanggal 7 Juli insya Allah. Tanggal 7 Juli, tapi beliau masih tetap menghandle semua jobnya karena komitmen dengan para pelanggan dan customer supaya mereka puas, supaya kita ada kepuasan sendiri gitu ya. Iya. Jadi kita beruntung sekali kita punya dikasih waktu untuk debut sama beliau. Ya, kita lihat ya untuk ininya ini ada baju-bajunya ya. Gaun iya. Gaun-gaunnya ini ada berapa motif, Pak? Ada banyak, ada 50-an pilihan gaun. 50. Oh gitu. Jadi konsepnya suka-suka pengantin juga. Jadi konsep mereka punya konsep seperti apa, kasih tahu kami. Insya Allah kami memberikan yang terbaik untuk mereka. Oh gitu. Iya. Iya. Enaknya gitu di kita. Teman-teman yang pengen punya konsep outdoor, indoor sebagainya, sampaikan untuk beliau, pasti akan ya yang terbaik lah. Dan bahkan yang tidak punya duit ya, jadi kan kadang-kadang kalau kita nikah itu pikirannya itu resepsi, kemudian make up, mahal gitu mahal, ya. dekornya sebagainya, kita ada solusinya ya. Ini Aini Omah Manten. Jadi ini ada ada tabungan pernikahan ini. Jadi tidak hanya tabungan mandiri atau BRI, ini juga tabungan pernikahan. Jadi kita bisa nyicil kayak. Nyicil, sistemnya nyicil, iya Nyicil, betul. Sistemnya itu per bulan mereka biasanya mencicil, misal dia ambil paket, udah milih paket dulu di awal gitu. Misal dia ambil paket yang 7 juta, nanti dia mencicil sesuai kemampuan mereka. Jadi sesuai kemampuan mereka per bulan mereka mampu 300.000 kita terima, mampu 1 juta kita terima, mampu 50.000 bahkan ada, dan kita tetap terima, kita rekap. Itu kan dikit-dikit lama-lama jadi bukit ya, jadi nggak kerasa gitu. Padahal terbesar adalah biaya ketika wedding adalah kita jasa make up, layos dan lain-lain, itu kan wedding organizer terbesar, pengeluaran terbanyak gitu. Makanya dengan tabungan wedding seperti ini itu meringankan teman-teman semuanya gitu. Ada yang sampai ini dari 2017 juga gitu kan, sampai sekarang masih banyak. Oh gitu. Berarti nggak setahun ya? Ada yang bertahun. Ada yang 3 tahun malah. Ada yang 3 tahun. Jadi emang nikah itu memang hal yang ibadah paling lama adalah nikah. Jadi jangan dipersulit. Kalau misalkan kita memang mengikuti tuntutan tetangga ya,
biar apa wah dalam masalah dekor ataupun layasnya dan sebagainya ya bisa melalui Aineo Omah Manten dan kalian bisa mulai menabung ya. Nanti akan ditulis kesepakatan gitu ya, nanti paket berapa, nanti mau DP berapa, kemudian program berapa, nanti bisa akan insya Allah amanah karena masing-masing dari Kak ini juga megang, dari pengantin juga calon pengantin juga megang ya. Insya Allah ya, jadi nanti akan mudah nikah, gak susah ya. Jadi ada solusinya nih bagi jomblo-jomblo yang lama-lama. Iya, bahkan yang nabung juga banyak yang jomblo. Oh gitu, oh. Banyak yang jomblo. Pada calonnya gitu. Ini seru banget. Jadi ketika mereka baru kerja, mereka punya pikiran bahwa saya dapat gaji sekian habis. Kalau misalnya nggak ditabungin, akan habis sia-sia gitu. Meskipun belum punya pacar, mereka tetap nabung di kita. Jadi itu unik banget. Maksudnya anak zaman sekarang keren juga gitu loh. Visioner gitu ya. Visioner banget. Jadi belum punya pacar, masih jomblo, udah mulai nabung di kita. Seneng banget kan orang tuanya. Iya, maksudnya gitu. Ya tak bisa unik juga. Ternyata bukan yang sudah punya pasangan juga, calon juga, tapi yang belum punya pun karena kita berpikir ke depan itu juga udah nitip ya, udah mulai nyicil. Nah, itu buat tabungan pernikahannya. Itu yang menarik gitu, luar biasa ya. Ada yang lain menarik mungkin dari tabungan ini kan? Ada satu cowok Ya. jadi ada cowok menarik banget ketika cowok dia mungkin pekerjaannya masih tapi dia saya sih dia itu berpikiran bahwa cewek mana sih yang nggak mau kalau dibayar keren ya iya itu maka dari itu oh iya. Jadi saya apresiasi banget sama cowok-cowok model begitu maksudnya. Kalian kalau cowok duitnya banyak ditabungin aja. Nah itu ya, jangan hura-hura ya cowok-cowok yang masih bujangan jomblo kita tabung ya untuk modal ya. Iya insya Allah dan uangnya pun sampai kapan aja masih maksudnya masih nggak ada potongan administrasi seperti itu. Iya jadi kita nggak ada potongan kayak di bank lain mungkin ada potongan 3% administrasi gitu kalau di kita. Bios gitu ya. Kalian sudah datang ke Aineo Omah Manten sudah kumpulkan seluruh keuangan Anda bisa segera menikah ya dengan dekorasi yang luar biasa dari dekorasi konsepnya suka-suka. Oh gitu. Iya kita konsepnya juga suka-suka. Ini udah satu paket saya. Udah satu paket kebetulan ada udah paket komplit lah. Kalian mau apa aja misal catering ada gitu kan layos ada dekorasi semua kebutuhannya wedding ada one service pokoknya semuanya tinggal paling beliau di Aineo Omah Manten ya. Iya IG-nya Aineo Omah Manten, WA-nya juga di situ ada. Silakan kalau mau ke lokasi langsung itu di Balapulang ya. Desa Balapulang setelah Polsek ya. Setelah Polsek masuk ke timur belok kanan terus ke mata nanti ada Aineo Omah Manten. Silakan gitu. Ya. Ini ada beberapa ini ya. Bisa jadi ratu udah saja hari. Udah ngerasain ya gitu. Udah dong. Tadi nggak boleh 2 kali. Iya, ini ada beberapa ini kan ya, dari jatuh ya. Ini ada baju-bajunya. Ini saya pakai yang ini ya, yang kuning ya, yang kuning bisa jadi biasanya itu ya, ambil makeover sama beliau. Ya, jadi hoax ya, jadi kali itu lah mulai tabungan ternyata malah dipergi tidak orangnya di sini asli. Jadi berharap iya ternyata juga ini santri juga. Jadi santri itu bisa luar biasa ya, bisa masuki semua lini, tidak hanya bisa ngaji doang tapi juga bisa di MUA. Ini lihat nih, ini ada sertifikatnya nih, sertifikatnya kita jadi sertifikat kayak uji kompetensi gitu. Kebetulan kita dapat dari BNSP. Harus punya kayak gini, kalau makeup artis tuh harus ada sertifikat ini. Ini kelasnya memang makeup artis gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan ya, yang ingin dipermakaya artis itu datang aja ke beliau ya, datang ke beliau. Nanti akan di makeover kayak artis gitu. Ya. Kayaknya sambil duduk enak nih kan? Iya, silakan. Mangga sambil duduk. Iya, monggo. Iya. Silahkan. Jadi ini sibuk ya, sibuk terus.
ketika kita ngobrolin tentang tabungan, buku tabungan pernikahan sebagainya. Dan juga beliau itu ternyata ya punya anak tadi, mau punya anak ketiga, jadi sudah punya anak 2 ya, masih kecil semuanya gitu kan. Kalau saya baru 2 aja ngeluh, beliau mau 3. Apalagi ditambah beliau itu wanita karir juga ya, wanita karir dan juga ngurusin anak 2 ya, jemput dan sebagai kegiatan. Nah, kita tanya coba triknya apa sih ya, kiat-kiatnya gitu. Ya, bagi-bagi tips dong Kak. Bagi-bagi tips ya. Ya. Jadi ngurusin 2 anak itu sebenarnya awalnya memang berat. Ya. Kalau misalnya kita harus mengurus sendirian di rumah. Ya. Kebetulan harus ada kerja sama suami juga kan. Kebetulan saya dan suami juga sama-sama rumah swasta. Jadi suami udah resign dari kantor. Ya. Jadi untuk kita fokus, kalau nggak ada job kita fokus ke anak. Ya. Kalau nggak ada job kita bagi tugas untuk ngurusin anak. Tapi kalau misalnya pas lagi ada job kayak gini nih, anak-anak kebetulan kan sore sampai sore full day schoolnya, sekolahnya sampai sore gitu. Jadi mereka full day school. Dari yang adiknya 3,5 tahun udah saya sekolahin gitu. Jadi daripada di rumah aja main nggak jelas gitu gitu kan, mending yaudah kita kebetulan emaknya juga dulu lulusan Darul Mujahadah. Kepengen dong yang anak TK, tapi gimana biar dapat pendidikan yang bagus juga gitu. Next kalau DM udah ada dari TK SD, kita pasti kesana nih. Nah, kita nih yang dari Mujahadah, dari PAUD mungkin PAUD, TK, SD atau MI. Itu ngebantu banget kan, maksudnya ngebantu banget. Kayak saya misal wanita karir gitu, ayahnya juga sibuk bekerja. Memilih pendidikan itu penting banget gitu. Kita capek-capek kerja buat apa sih kalau nggak buat anak-anak gitu kan. Jadi itu anak-anak saya kasih pendidikan yang terbaik. Jadi kita kerja nggak was-was di rumah gitu. Dan memang pesantren jadi solusi ya. Pesantren jadi solusi nomor 1. Makanya mondok ya. Iya, makanya mondok, ayo. Nah, mondok nggak keren gitu ya. Ya oke. Iya, Jadi berarti setelah sempet kerja di KUA ya. Jadi sempat kerja di mana-mana nih. Di mana-mana dengan menggunakan S1, ijazahnya ya. Ijazah. Jadi lo setelah dari nyantri kemudian lanjut ke UIN Wali Songo ya. Iya, UIN Wali Songo. Tapi saat ini tadi ijazah S1-nya itu nggak dipakai ya. Nggak, digantungin gitu aja. Iya, jadi beliau lebih memilih ke wira swasta, mengembangkan ini rumah manten ini. Ya, kok ibaratnya kan takutnya kayak gini Kak. Pokoknya pikirannya orang saat ini emang nggak salah ya tujuannya. Sebenarnya kan ada 3 ya. Ada pertama kasbul rizki ya, kita nyari kehidupan. Yang kedua itu adalah kita nyari ilmu. Yang ketiga adalah akhlak gitu ya. Kan kalau kita kuliah, saya kuliah biar ada pekerjaan bagus gitu ya. Iya, betul. Ya, saya kuliah biar nanti ekonomi saya lebih bagus daripada orang tua saya gitu kan. Betul. Ini justru malah sebaliknya. Ijazahnya itu malah nganggur. Ya. Itu. Jadi gini, saya dulu kuliah S1 kebetulan jurusannya pendidikan agama Islam. Ya. Jadi pendidikan agama Islam itu awalnya memang saya gunakan untuk ngajar. Saya pernah ngajar di beberapa yayasan juga di Tegal juga ada. Terus yang kemarin terakhir ngajar di homeschooling anak autis gitu. Terus sempat dari homeschooling anak autis karena kejauhan saya pindah ke KUA. Kebetulan di KUA juga butuh tenaga administrasi gitu kan. Tenaga untuk ngurus adminnya orang nikah nih gitu. Terus setelah itu kita sempat ada goncangan gitu di tengah jalan. Kok kayaknya seru juga nih kalau misalnya kita wira swasta aja gitu. Mengingat ternyata setelah saya tahu di data KUA itu dalam 1 tahun itu ada ribuan orang yang nikah. Itu jadi keinspirasi pertama gitu kan. Jadi ketika di KUA itu terbuka wawasan ya. Terbuka wawasan bahwa oh iya ya, peluang usaha dulu kan dapat, karena kita di kuliah dapat manajemen bisnis ya. Jadi ada dapat kewirausahaan juga gitu kan. Terus emang dasarnya otak-otak bisnis gitu kali ya. Dasar otak-otak bisnis, dilalah memang ya harus ada pilihan, dilalah juga. Memang saya buka ini Oma Manten dari 2010 sebenarnya. Gitu, jadi 2010. saya yang di kantor yang freelance nih lu. Kebalikan di kantor freelance, saya tetap nyuri-nyuri waktu juga buat kerja. Maksudnya buat tetap ngerias gitu kan. Dari 2010 lulus kuliah udah mulai suka nih di bidang itu. Tapi ternyata matang-matangnya 2015 saya keluar kantor
mantep nih karena memang Lebaran itu saya nggak pernah berangkat, kayak berasa makan gaji buta gitu kan. Lebaran Syawal, Lebaran Haji, mantannya padet terus nggak pernah berangkat. Saya gajian tetap gajian gitu, dari kantor tetap gajian, terus lama-lama nggak enak. Kayaknya memang Allah kasih jalan saya itu di sini gitu. Saya mikirnya gitu. Terus ya udahlah, kalau misalnya ijazah, nanya juga tadi kan, ijazahnya gimana nih Mbak? Sayang-sayang dong S1 gitu. Ijazahnya buat didik anak-anak, udah itu aja. Dan semuanya, jadi perempuan itu, kita sekolah itu tidak hanya untuk nyari kerjaan ataupun gengsi, dan apalagi perempuan itu memang sebagai madrasah pertama ya, madrasah ula, ibu itu sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi kita nggak rugi ya, kayak nggak akan rugi. Jadi kalangan perempuan jangan pikiran di dapur aja gitu kan. Di dapur aja, di kasur aja, di sumur aja. Aduh ya Allah. Itu kolot gitu kan. Itu kolot banget. Iya, sekarang 2020 pemirsa ya. 2020 udah waktunya perempuan berkarya gitu ya. Dan tadi pendidikan tadi untuk anak-anak kita. Betul. Kita lebih penting. Jadi gini, daripada anakmu dididik sama misal ya, emaknya pendidikannya rendah, ya bukannya gimana-gimana, maksudnya kalau emaknya sudah punya dasar pendidikan yang tinggi, ada dasarnya kita didik anak, nggak asal-asalan. Soalnya apa? Sekarang ya, perubahan zaman sekarang yang udah mulai gila-gilaan, anak-anak sekarang udah mulai pergaulan bebas dan lain-lain. Itu tuh udah ngeri banget. Kalau minimal orang tuanya udah tahu dasar pendidikan agamanya, udah pernah nyantri juga di Darul Mujahadah, insya Allah tahu, ya kan? Insya Allah tahu gimana cara didik anak dengan benar. Jadi inilah salah satu Wonder Woman ya saat ini ya, ada sama kita saat ini ya. Kemudian ketika tadi ya ijazah sudah ibaratnya itu nggak dipakai atau berkarir gitu ya, kemudian ini kan menarik nih, suami antum tadi antum sampaikan itu resign dari kantor. Dan naik lagi ini ya, ternyata beliau memang backgroundnya adalah seorang NU ya, NU dan ulama ya. Ini sangat ibaratnya kayaknya awam sekali di masyarakat itu. Jadi kalau orang tuanya NU ya harus nikah sama orang NU gitu ya. Menantunya orang NU ya. Ini luar biasa. Bapaknya adalah dulu saya penghulu ya. Penghulu di Jamal Pulang. Kemudian ternyata dapat menantunya adalah orang Muhammadiyah. Dan ternyata klop kayak nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah itu. Ada ceritanya nggak tuh Kak? Itu dari awal tuh gini. Jadi dulu suami itu bendahara pemuda Muhammadiyah. Saya ketua IPPNU Desa Balapulang Wetan gitu. Jadi dulu waktu nikah kita dengan jabatan yang memang saya di posisi utama, jadi ketua IPPNU, suami juga bendahara, dimana kita sama-sama dipandang nih di pemuda lingkungan masing-masing gitu kan. Sempat jadi kontroversi, sempat rame banget. Ih ya Allah, emangnya nggak ada ya orang NU yang ini, yang soleh, yang ini gitu. Bukannya nggak ada, kita jodohnya udah dikasih yang ono gitu, gimana dong gitu. Jadi alhamdulillah prinsip suami, prinsip saya, yang penting kita tuh terbiasa ya maksud di Darul Mujahadah, terbiasa banget berjalan bersampingan dengan kita yang beda, maksudnya beda organisasi gitu. Dan itu di Darul Mujahadah juga dulu gitu. Anak NU sholatnya di masjid misalnya, kalau pas lagi taraweh, nanti yang Muhammadiyah sholatnya bisa di kelas. Itu tuh menurut saya kita aja di Darul Mujahadah ini ya, maksudnya rukun aja kita bisa jalan sama-sama. Dulu mikirnya saya disunting sama suami, kebetulan gak diajak pacaran juga, emang ngajaknya langsung nikah. Dan itu juga dari awalnya kan dari acara event di Darul Mujahadah ketemunya waktu itu. Event di Darul Mujahadah, dia ngisi, kalau Ustadz Ismail tahu banget nih, ngisi seminar jurnalistik dulu waktu tahun berapa itu ada gitu, 2011 kalau nggak salah ya. Itu ada seminar jurnalistik di mana awal-awal belum ada rasa belum, tapi setelah itu memang akhirnya diajakin ta'aruf, diajakin menikah. Ayo mikir saya itu dulu yang penting soleh satu, yang penting soleh. Ketika udah soleh insya Allah baik, ya kan, ketika soleh insya Allah baik, insya Allah ya nggak macem-macem gitu, sholatnya dijaga, udah cuma itu aja. Saya ngeliat dia orang yang soleh, orang yang
sholatnya dijaga. Kadang kalau saya juga ngerasa sendiri, saya NU tapi kadang sholatnya suka masih telat-telat ke masjid, masih suka masih suka ditajir sama keamanan gitu kan. Ayah ya. Iya gitu. Jadi yang penting itu sih. Jadi kita menyembah kepada Tuhan yang sama. Udah, hanya cara aja yang beda. Intinya itu ya kan. Caranya juga nggak beda banget, paling hanya ada beberapa perbedaan. Udah. Jadi nggak ada alhamdulillah berapa 8 tahun menikah nggak ada problem hanya karena masalah beda ormas. NU ya beda ormas gitu, enggak lu NU ya lu sama dia enggak, insya Allah alhamdulillah sampai sekarang nggak ada masalah gitu. Ini mungkin pandangan antum pun mungkin tidak beda jauh ya, maksudnya pandangan seperti itu kan mungkin karena juga ada pengaruh ketika nyantri dalam mujahadah ya. Karena memang slogan pondok kita kan berdiri di atas untuk semua golongan. Akhirnya pun menikah pun apa namanya untuk semua golongan, tidak ada penyekatan gitu ya. Jadi yang ada problem-problem ini sudah ada contohnya, dan sampai saat ini mau punya anak 3 lancar semuanya, bisa buka usaha bersama ya. Tadi koordinasi, suaminya megang dekornya, yang make upnya beliau, jadi sinergi yang luar biasa. Tadi perempuan nggak usah neko-neko, tadi soleh ya, sholatnya dijaga, udah itu aja, nggak usah neko-neko, yang lainnya insya Allah akan nurut ya, akan ikut semuanya ya. Terus kemudian saat ini ya Kak, ketika antum saat ini berkiprah di masyarakat dan juga di saat ini di usaha antum, ada nggak nilai-nilai ketika antum dapat di pondok di Darul Mujahadah ya, yang saat ini bermanfaat untuk antum itu? Bermanfaat untuk saya, kira-kira nilai-nilainya sih banyak ya. Hampir yang diterapkan di Darul Mujahadah itu sampai sekarang di kerjaan juga saya terapin gitu. Maksudnya gitu, misal kayak sepele banget deh, kita jaga sholat subuh, jaga sholat subuh. Kadang misal kita mereka mulai jam 3 nih, gimana caranya biar sholat subuhnya tetap sholat. Kadang kalau misalnya sebelum sholat, sebelum waktu subuh tiba, saya selalu kasih tahu bahwa Mbak wudhu dulu sebelum di make up, kita jaga wudhu biar nanti subuhnya bisa sholat bareng-bareng gitu. Jadi nggak meninggalkan sholat meskipun di resepsi kalian gitu kan. Betul. Salah satunya itu. Terus yang lain ya banyak lah ya, kayak memang kalau di pondok kita diajarin harus saling ngertiin teman-teman yang lain, misalnya harus saling bantu, saling berbagi. Itu juga kan masuk dalam nilai-nilai yang ada di pondok juga, yang sering diajarin sama ustadzah tadi. Dia memang banyak ya. Banyak banget. Dari pondok mulai kita ternyata manfaatnya banyak banget, dan saya pengen mondok lagi tuh. Ya mungkin nanti anaknya ya. Anaknya wajib ini. Iya wajib. Kang mana ada Darul Mujahadah. Darul Mujahadah aja, nggak usah jauh-jauh. Kebetulan ponakan juga kan udah masuk. Adiknya juga adiknya masuk. Ada alumni. Banyak kok. Banyak keluarga yang sudah masuk di Darul Mujahadah. Digiring ke sana ya. Digiring harus wajib. Jangan kemana-mana. Dekat aja Darul Mujahadah. Iya. Mungkin ada pesan, mungkin pesan untuk santri atau mungkin yang calon santri ya, yang bingung masuk masuk pesantren, ataupun yang santri saat ini bingung, kalau nanti saya kalau mondok kayak gini sebagainya, nggak ada kerja sebagainya, mungkin ada pesan-pesan lah, motivasi, inspirasi buat teman-teman. Bagi santri, jadi pesan saya sih gini, lakukan yang terbaik yang kalian bisa hari ini. Insya Allah ke depan kalau misal kita udah melakukan yang terbaik, kata Ustadz Eko, manjada wajada ya kan gitu, insya Allah nanti kecapai semua cita-citanya gitu ya Tat ya. Yang jelas hanya bisa melakukan yang terbaik, berjuang semampu kalian gitu kan. Ya pokoknya slogannya satu, manjada wajada. Itu dari 99 sampai sekarang kan, masih kengiang-ngiang terus nih. Iya nih, kalau pengen apa pokoknya manjada wajada. Kita tuh harus berusaha sebaik mungkin ya kan, harus memperjuangkan ya kan. Iya betul. Itu mahfudat pertama ya. Mahfudat pertama dan masih ingat. Ini anaknya nih ya langsung nongol. Anaknya langsung ikutan. Beliau tadi disampaikan beliau sibuk ngejub sebagainya, anak tetap jadi prioritas utama. Kita sekolah, kita nyari duit juga ujung-ujungnya juga untuk anak keluarga ya. Digunakan untuk waktu kita untuk keluarga. Ya itu saja teman-teman semuanya. Sudah pada lebar kita cukup grup rumahnya ini.
banyak sekali pusara-pusara sepertinya ya. Nanti kesempatan lain waktu kita bisa lagi ya, dan jangan lupa akan kita jemput teman-teman santri lainnya ya yang sudah berkiprah, yang punya prestasi di semua lini ya. Semua lini kita akan datangin lagi ya. Kita doakan semoga sukses kan, lahirannya juga lancar, hidupnya juga lancar. Kita doain juga buat pondok, buat semuanya kita lancar semuanya ya, berdoa dan mendoakan ya. Terima kasih teman-teman semuanya, jangan lupa like, subscribe ya channel kami Via Hadi. Tetap hidup semangat, hidup sehat, hidup manfaat, sukses dengan akhirat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.